Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Denny yang mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Yang jelas tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan ibadah dan taraweh ya, walaupun hanya dia ada di rumah, tapi mudah-mudahan bisa tetap istiqomah untuk melakukannya. Untuk pertemuan kali ini, Pak Denny akan menyampaikan kisah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu dari manakah awal keluarga dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebelum kita mulai acara, mulai dari kisah ini, kita insya Allah akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Maryam, surat yang ke-19, ayat ke-35 hingga ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hada siratun mustaqim. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini menceritakan tentang fitnah yang terjadi setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya kita harus tahu dulu siapakah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam dan keluarganya dari keluarga apa sih Nabi Isa alaihissalam sehingga menjadi orang terpilih untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kisahnya dimulai dari seorang imam Masjidil Aqsa yang bernama Imron. Kalau kalian bisa cari dalam ayat Al-Quran, nama Imron ini diabadikan dalam satu surah, yaitu surah Ali Imron atau keluarga Imron. Nah, sebelumnya Imron ini sangat ingin punya seorang anak. Makanya istri dari Imron itu membuat suatu nadar atau suatu janji atau sumpah ketika memang punya anak akan mewakafkan hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika lahir anak dari Imron, didapati anaknya adalah seorang perempuan. Sedangkan dakwah yang akan dihadapi di kalangan Bani Israel itu sangat sulit, karena kita tahu sendiri bahwa Bani Israel itu adalah kaum yang sangat membangkang, sangat zalim kepada para pendakwah. Bahkan para nabi sekalipun mendapat bullying lah kalau orang sekarang itu, sampai mendapatkan penyiksaan hingga pembunuhan. Nah, untuk itu mereka khawatir dengan keadaan yang akan dihadapi oleh Maryam anaknya. Nah, untuk itu Maryam dititipkan dalam pengasuhan pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Oleh karena itu di masjid dibuatkan sebuah ruangan atau kalau dalam Quran disebutnya mihrab. Nah, mihrab ini khusus ditempati oleh Siti Maryam. Nah, tugasnya tempat untuk tinggal dan melakukan ibadah dan sebagainya. Nah, di sini Siti Maryam hanya melakukan ibadah kepada Allah dari mulai pagi hingga malam tiba.
Dan sebagai pahala dari ini, dari Allah, Maryam mendapatkan apa yang memang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan kepada Maryam, ingin apa, Allah itu mengabulkan. Ini yang terjadi ketika Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam itu mendatangi mihrabnya Siti Maryam, dan didapati makanan sudah ada, minuman sudah ada, apa yang dibutuhkan sudah ada. Ya, dan heran kenapa ada, sudah ada. Nabi Zakaria bertanya, kenapa ini sudah ada semua? Siti Maryam berkata, ini adalah rezeki dari Allah. Nah, suatu hari Jibril alaihissalam mendatangi Maryam dengan berbentuk, kalau malaikat itu biasanya berbentuk dari mulai cahaya atau sosok seorang pria yang sangat tampan. Nah, mendatangi Maryam dan berkata bahwa dalam rahimnya akan diberikan suatu wahyu, yaitu janin yang kelak akan lahir seorang nabi. Nah, heran dan kaget. Nah, pada saat itu Siti Maryam, kenapa pasti kaget karena pada malam hari datang, kalau sekarang mungkin wah lari-lari mungkin ya, terbirit-birit, tapi enggak, karena orang istilahnya wanita yang soleha, kagetnya ya tidak kaget seperti kita mungkin ya. Nah, ketika itu ditanya kenapa, bagaimana saya bisa mempunyai seorang anak, bertemu dengan laki-laki, disentuh seorang laki-laki aja saya tidak pernah. Nah, ini menjadi pertanyaan yang unik ya. Kenapa seperti itu? Karena Maryam ini dari kecil itu tidak pernah melihat laki-laki lain selain pamannya, selain ayahnya, apalagi disentuh. Makanya ini akan menjadi suatu fitnah yang besar pada saat itu. Dan benar saja, ketika Siti Maryam ini mengandung, apa yang terjadi? Fitnah merajalela pada saat itu. Banyak cecaan, makian, hinaan kepada Maryam pada saat itu. Karena terdesak dan akhirnya mengasingkan diri ke tempat yang lebih tenang pada saat itu, karena kecapean dan sudah mengandung pula. Siti Maryam bersandar pada pokok kurma atau pohon kurma. Pada saat itu pohon kurma sangat banyak buahnya, ya sedang musimnya pada saat itu. Dan ketika kelelahan itu berdoalah Maryam kepada Allah, istilahnya untuk bagaimana mendapatkan tenaga, mendapatkan makanan. Dan akhirnya Allah mengilhamkan Maryam agar memukul pohon kurma itu sehingga berjatuhanlah buah kurma. Dan nah, disitulah tempat berdiam diri sementara Siti Maryam. Ketika lahir, nah di sini tadi kan banyak fitnah ya. Ada yang menyebut bahwa Maryam itu berzinah lah, ada yang menyebutnya kata-kata yang tidak enak lah. Nah, ketika sudah lahir, fitnah pun menyebar kembali. Yang pertama berzina, yang kedua adalah mereka membuat suatu fitnah bahwa Maryam mengandung anak dari Tuhan. Nah, ini yang dijelaskan tadi pada surat 35 dan 36 dalam surat Maryam, surat yang 19. Yang artinya seperti ini. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan 36-nya, nah pada saat itu walaupun diberikan perkataan seperti itu, mereka kaum Bani Israel tidak percaya. Maka Allah memberikan mukjizat lain, yaitu bayi
Bayi Isa alaihissalam pada saat itu bisa berbicara. Nah, apa yang dikatakan beliau? Nah, ayat 36-nya yang artinya Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Bayangkan, pada saat itu ada bayi yang bisa bicara. Bagaimana keadaan pada saat itu? Kalau sekarang chaos mungkin ya. Karena apa? Tidak diterima akal. Terjadi fitnah lagi bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Karena ya namanya kata bisa berubah, ya. Yang asalnya hamba Tuhan bisa jadi anak Tuhan. Nah, di sini mulailah ada suatu pemahaman baru, suatu agama yang menyebutkan bahwa Isa adalah seorang anak Tuhan. Dan itu ditentang tegas oleh Allah dalam surat Maryam yang ayat 35-nya, bahwa Allah tidak mempunyai anak. Nah, di sini fitnah ini semakin merebak. Walaupun diberikan mukjizat bahwa menjelaskan bahwa Isa itu adalah seorang nabi, seorang hamba Allah, tapi tetap penyimpangan itu melebar. Dan inilah yang menjadikan agama yang sampai sekarang ada, yaitu agama Nasrani. Sampai sekarang masih menganggap bahwa Isa alaihissalam adalah seorang Tuhan. Nah, ini kita harus mengetahui fitnah apa sih yang terjadi pada saat itu. Kalau kita ambil kesimpulan itu ada tiga fitnah ada dua fitnah. Yang pertama yaitu fitnah bahwa Siti Maryam itu berzina. Ini fitnah yang dikeluarkan oleh Bani Israel, kaum agama dari Yahudi. Pada saat itu para Yahudi menyebutkan bahwa Siti Maryam itu berzina. Yang kedua, fitnah yang kedua adalah bahwa Isa alaihissalam adalah seorang Tuhan, seorang anak. Kita itu mengagungkan keduanya, mengagungkan Siti Maryam sebagai wanita pilihan, sebagai wanita yang dipilih oleh Allah untuk menanggung beban, untuk menanggung cobaan ini, dan memang menjadi salah satu wanita yang terpilih dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas kita seorang muslim memuliakan pula Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi utusan Allah, dan ini patut kita imani apa yang memang dicantumkan dalam Al-Qur'an mengenai kisah-kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Denny sampaikan. Kalau ada kekurangan ya mungkin karena keterbatasan ilmu Pak Denny. Nah, kalau ada yang benar, nah itu adalah memang dari hikmah dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan ingat, kalian biar kesimpulan dari cerita tadi, dan yang kedua yaitu coba kalian cari tahu siapakah anak dari Nabi Zakaria pada saat itu. Demikian yang bisa Pak Denny sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.